Inilah beda orang licik dengan orang munafik. Orang licik menggunakan kecerdasan dan kelicikan untuk mencapai tujuan mereka, seringkali tanpa memperdulikan perasaan atau kepentingan orang lain. Mereka cerdik dalam menyusun rencana dan manipulasi, tetapi tidak selalu menyembunyikan niat mereka. Sementara itu, orang munafik menyembunyikan niat buruk di balik topeng kepalsuan dan kedermawanan. Mereka berpura-pura baik, tetapi sebenarnya bertindak dengan keegoisan dan ketidakjujuran. Licik bertindak terang-terangan, sedangkan munafik menyembunyikan diri di balik kedok kebaikan. Ingat saudaraku, orang licik maupun orang munafik sama-sama tidak menguntungkan bagi kehidupan sosial kita. Jauhi mereka sebelum Anda dibuat menyesal karena berteman dengannya. Tanda orang licik yang mungkin saja ada di sekitar Anda tanpa Anda sadari. 1. Kebohongan yang konsisten. Orang licik cenderung tidak konsisten dalam perkataan dan tindakan mereka. Mereka mungkin seringkali berbohong atau menyembunyikan informasi penting. 2. Manipulatif dan kontrol. Mereka memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi mereka. Mereka dapat memanipulasi situasi untuk mencapai tujuan mereka sendiri dan seringkali mencari kontrol atas orang lain. 3. Kehilangan tanggung jawab. Orang licik cenderung menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka sendiri atau menghindari tanggung jawab sepenuhnya. Mereka seringkali tidak merasa bersalah atas tindakan yang mereka lakukan. 4. Keengganan untuk berbagi informasi. Mereka mungkin enggan untuk memberikan informasi yang jujur atau transparan tentang diri mereka sendiri atau situasi tertentu. Mereka bisa menjadi sangat tertutup dan misterius. 5. Berkata yang tidak sesuai. Orang licik seringkali menggunakan kata-kata atau frase yang ambigu untuk menghindari tanggung jawab atau untuk menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi an jauji an waladi fardalillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya, suami saya, dan anak saya karena Allah Ta'ala. Ajarakallahu bima ta'ita wa baraka bima qaita wa ja'alallahu laka tahura walhamdulillahi rabbil alamin. Seorang pendiam bukanlah orang sembarangan. Seorang pendiam menyimpan suatu kekuatan pasif yang sangat besar. Mereka memiliki aura yang misterius dan unik. Mereka adalah seperti alam semesta yang sedang tertidur, hening namun mematikan. Keistimewaan orang pendiam selain dari kekuatan terpendamnya adalah bahwa mereka disukai oleh 3 jenis hodam pendamping yang terbilang sakti. Fakta anak yang lahir tanggal 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 25, dan 30. Yaitu orangnya kalau sekali kita sakiti dia, sampai mati pun dia akan tetap ingat. Jangan pernah menyakiti hati orang yang jujur dan tulus. Mungkin dia terlihat sederhana dalam penampilan dan tidak pandai bertutur kata. Namun sebenarnya dia memiliki penjaga yang tidak terlihat. Ada energi besar yang siap memukul balik orang-orang yang culas kepadanya. Usia itu kalau sudah di atas 50 tahun, usahakan untuk banyak mengkonsumsi terong. Terong tapi tidak digoreng. Yang terbaik dibakar, nomor 2 didang. Karena terong itu adalah satu-satunya sayuran yang untuk menstabilkan kadar darah kita. Wong ku nek mangane terong dalam 1 minggu 3 kali niku mboten gampang kena stroke, kena samurat macam-macam itu. Asal carane mangan bener, maknane mboten digoreng, dibakar, napa dipangan mentah, napa dijangan, tapi mboten pakai santen. Manusia yang paling kuat daya ingatnya, tidak mudah pikun, itu manusia yang membaca Al-Quran dengan melihat. Ingat, manusia yang paling awet
akalnya, kecerdasannya, memorinya, daya ingatnya adalah qurra'ul Quran. Itu tidak mudah pikun. Tidak mudah pikun membaca Al-Quran, khususnya membaca Al-Quran dengan melihat meskipun hafal. Orang itu sok-sokan. Kunci sukses adalah kerja keras. Oke. Sekarang itu ada 100 orang kerja keras, yang sukses cuma 2, ya berarti bukan kunci itu. Ini kula gadah konco, dheweke niku daleme ngontrak, Pak. Cita-citane, Ustadz, saya itu enggak punya cita-cita yang muluk-muluk. Sing penting duwe omah dhewe pribadi pun cukup kula niku. Tenan niku. Nek sakniki niku ngontrak niku gek sakniki bayar kontrak niku mikire pun bulan depan. Sing nggo bayar kontrakan sasi ngarep apa. Ning nek pun duwe omah dhewe niku tentrem, ayem, gelenggem, nyelekutem gitu. Tanpa mikir neko-neko meleh. Fokus golek pangan ngragati anak, mboten ruwet. Sakniki piyambake pun sampun kagungan dalem ten perumahan elit. Pun beda meleh penjalukane niku punan. Lho niku lambene menungso ngoten niku gitu. Betulnya ziarah ke makam orang tuanya itu wajib. Orang tuanya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a surat al-Humazah fi faridah." Barang siapa yang membaca surat Humazah, surat Humazah, wailun likulli humazatil lumazah, dibaca fi faridah ketika sholat wajib. Sholat wajib, bukan sholat sunnah. Maka nafawwahu ta'ala anhul faqra, Allah akan menghilangkan kefakiran, kemiskinan dari orang itu. 3 trik cepat paham baca kitab. Yang pertama adalah kita harus paham terhadap pola kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab itu ada 2. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali oleh isim yang tidak terdiri dari mubtada dan khobar. Dan yang kedua adalah jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali oleh fi'il, maka nanti istilahnya fi'il, fa'il, dan maf'ulnya. Yang kedua adalah banyak prakteknya, artinya kita harus beranikan diri untuk membaca kitab gundul secara langsung. Jangan takut salah, karena dengan banyak praktek kita akan bisa mengidentifikasi kata. Kami mau berbagi ijazah tentang pelet muhabbah yang sangat ampuh, sahabat. Kalau ini diamalkan setelah sholat terus diamalkan, maka wanitanya akan luluh tunduk setunduk-tunduknya. Setiap habis sholat dibaca 7 kali, yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Orang-orang yang jasad mereka tidak hancur dimakan tanah itu ada 6. Yang pertama adalah jasad para nabi, jasad para rasul, ya. Kemudian yang kedua adalah syahidul ma'rakah, syuhadaul ma'rakah, jasad orang-orang yang mati syahid di medan perang melawan orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga adalah jasad petugas azan, juru azan dalam jangka waktu yang lama, yang dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, hafizul Quran at-taqi al-amil bihi, orang yang hafal Quran, yang bertakwa, yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang kelima adalah al-alim at-taqi al-muhtasib, orang yang ahli ilmu, ulama ahli ilmu, yang mengamalkan ilmunya, artinya yang bertakwa. Kemudian yang keenam adalah ba'dul auliya, sebagian wali. Sopo sing pengen cedak karo pangeran, ngendikane Kanjeng Nabi, dadi wong lomo, mergo qaribun minallah, qaribun parek minallahi saking Gusti Allah. Wong sing lomo cedak karo Gusti Allah, qaribun tur parek min rahmatihi saking rahmati Allah. Ya